Coba bayangin deh sebuah proyek raksasa. Saking ambisiusnya, idenya kedengeran hampir mustahil. Tapi, kalau sampai ini terwujud, proyek ini bisa banget mengubah peta kekuatan global. Nah, ini dia kisahnya. Kisah tentang sebuah kanal yang dirancang untuk membelah pegunungan, cuma demi satu tujuan, menggambar ulang peta energi dunia. 20 juta. Angka yang besar banget kan? Nah, segitu banyaknya barel minyak mentah yang setiap hari melewati satu titik genting di planet ini. Setiap hari. Dan semua minyak itu yang jadi sumber energi buat ekonomi global harus berdesak-desakan lewat satu koridor laut yang super sempit. Ini tuh ibarat urat nadi dunia, tapi sayangnya rapuh banget. Sekarang, coba kita berandai-andai. Gimana kalau kita nggak perlu lagi khawatir soal titik genting itu? Gimana kalau ada jalan lain dan ketergantungan yang udah puluhan tahun ini bisa dihilangin sepenuhnya? Nah, pertanyaan inilah yang memicu sebuah ide yang bisa dibilang gila. Oke, untuk bisa paham soal ini, kita harus mulai dari akar masalahnya. Selat Hormuz, sebuah titik genting yang luar biasa krusial. Jadi masalahnya tuh sebenarnya simpel banget. Selat Hormuz ini kan satu-satunya pintu keluar laut dari Teluk Persia. Nah, di titik paling sempitnya, ruang gerak buat kapal-kapal tanker raksasa itu terbatas banget. Satu aja insiden kecil, misalnya ada konflik atau kapal kandas, itu udah bisa langsung melumpuhkan seluruh aliran energi global. Hampir semua raksasa energi di Teluk Persia itu bergantung penuh sama jalur ini. Mulai dari Arab Saudi sampai Qatar, semua ekspor minyak dan gas mereka harus lewat koridor yang sama. Bayangin aja, semua jalan tol utama di satu benua tiba-tiba menyatu jadi satu gang kecil, kira-kira gitu deh. Nah, kata kuncinya di sini adalah kerentanan. Ini bukan cuma soal banyaknya kapal, tapi soal gak adanya pilihan lain. Geografisnya memaksa semua pemain besar ini untuk menaruh semua telur mereka di satu keranjang yang sama. Dan parahnya, keranjang itu ada di wilayah yang sangat gak stabil. Dan kita udah lihat ini kejadian berkali-kali kan? Setiap kali ada ketegangan di kawasan itu, pasar minyak dunia langsung panik. Perusahaan asuransi naikin biaya, kapal-kapal nunda perjalanan, dan ujung-ujungnya harga bensin di seluruh dunia ikut naik. Ini efek domino yang semuanya berawal dari satu jalur air yang sempit. Tentunya, negara-negara ini nggak tinggal diam ya. Mereka udah coba cari jalan keluar. Contohnya, pipa-pipa raksasa yang dibangun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab buat mengalirkan sebagian minyak mereka ke pelabuhan di luar Selat Hormuz. Tapi, ya beginilah kenyataannya. Kapasitas pipa-pipa itu cuma setetes air di lautan minyak yang diangkut kapal tanker setiap hari. Jadi, itu cuma solusi tambal sulam, bukan solusi permanen. Ketergantungan pada Selat Hormuz tetap jadi masalah utama yang belum juga kelar. Nah, karena solusi yang ada itu nggak cukup, muncullah sebuah ide yang radikal banget. Bukan lagi cuma mengelola resiko, tapi menghilangkan resiko itu sama sekali. Idenya sederhana, tapi ambisiusnya luar biasa. Gini, kalau ada gunung yang menghalangi jalanmu, ya belah aja gunungnya. Rencananya terpusat di Semenanjung Musandam milik Oman, yang lokasinya pas banget di pintu masuk Teluk Persia. Secara teori, kalau aja ada jalan pintas yang bisa dibuat di sini, kapal tanker bisa langsung bablas ke Laut Arab dan sepenuhnya menghindari Selat Hormuz. Tentu saja, disinilah ide sederhana itu langsung berhadapan dengan kenyataan yang brutal. Ini kan bukan dataran rendah yang gampang digali. Ini salah satu medan paling sulit di muka bumi. Oke, mari kita bedah seberapa besar tantangan sebenarnya. Ini bukan proyek infrastruktur biasa loh. Ini adalah tantangan rekayasa dalam skala yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Rintangannya itu banyak dan besar-besar. Pertama, medannya itu pegunungan Hajar yang terjal dan berbatu. Kedua, puncaknya bisa sampai lebih dari 2000 meter. Jadi, kita nggak ngomongin gali tanah ya, tapi meledakkan dan memindahkan miliaran ton batuan padat. Dan yang paling penting, kanalnya harus cukup lebar dan dalam untuk kapal tanker raksasa jenis VLCC, kapal-kapal terbesar di dunia. Biar kebayang skalanya, kita bandingin aja sama perluasan terusan Panama. Proyek itu aja udah dianggap masif, biayanya sekitar 5 miliar dolar, dan itu di medan yang relatif mudah. Nah, proyek Musandam ini, perkiraannya bisa menelan biaya ratusan miliar dolar. Kenapa? Karena ini bukan sekedar ngelebarin jalan yang udah ada, tapi bikin jalur baru dari nol, nembus pegunungan batu.
beda level. Tapi, seandainya tantangan teknis yang gila ini bisa diatasi, dampaknya bakal memicu gempa geopolitik yang sesungguhnya. Pertama, kita lihat Oman. Selama ini kan mereka dikenal sebagai penengah yang tenang di kawasan itu. Nah, dengan kanal ini, peran mereka bakal berubah drastis. Mereka bukan lagi cuma negara penyangga, tapi jadi pemegang kendali salah satu arteri energi paling strategis di dunia. Mereka akan jadi pemain utama yang baru. Terus ada Iran. Posisi geografis mereka di Selat Hormuz itu kartu truf strategis mereka. Itu yang memberi mereka kemampuan untuk mengancam atau mengganggu lalu lintas kapan saja. Dengan adanya jalur alternatif ini, kartu truf itu jadi kehilangan banyak kekuatannya. Pengalul Iran nggak akan hilang sama sekali, tapi jelas bakal berkurang drastis. Nah, inilah intinya. Proyek yang kelihatannya cuma solusi teknis untuk masalah logistik ini sebenarnya adalah sebuah langkah geopolitik raksasa. Sebuah upaya untuk menulis ulang aturan main soal siapa yang memegang kendali atas aliran energi dunia. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kata, kendali. Ini dia kebenaran yang lebih dalam yang bisa kita ambil. Proyek-proyek infrastruktur raksasa, entah itu Suez, Panama, atau yang diusulkan ini, Musandam, gak pernah cuma soal beton dan baja. Mereka adalah instrumen kekuasaan. Mereka yang menentukan siapa berdagang dengan siapa bergantung pada siapa, dan pada akhirnya, siapa yang pegang kendali. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah proyek super ambisius ini akan menciptakan dunia yang lebih stabil? Atau justru dengan mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis, ini malah akan menyulut babak baru konflik di kawasan yang udah sangat rapuh? Jawabannya masih jadi misteri.